Hadirin hadirat yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita ikuti bersama mau'izatul hasanah yang kami mohon untuk berkenan menyampaikan panjenenganipun Sayyidina Al-Habib Abdurrahman bin Agil. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه الحبيب المصطفى وآله. أما بعد, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, para habaib khususnya Habib Muhammad Al-Atas, para masyayikh, para asatidah wa ustazat, para alim ulama, dan tidak tertinggal pula segenap pengurus Al-Khidmah, juga OCC Kopler Community, utamanya adalah segenap keluarga Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi, dan juga segenap keluarga Syekh Murabbi Arwahina Ahmad Asrari bin Muhammad Uthman Al-Ishaqi radhiyallahu anhum. Alhamdulillah, saat ini kita dikumpulkan bersama-sama tiada lain adalah karena kita masih ingin dekat dengan Mursyidu Hadi Thariqah Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Petunjuk-petunjuk, tuntunan-tuntunan, ajaran-ajaran beliau, itulah yang menjadikan kita berkumpul bersama-sama. Utamanya zikir ini tiada lain adalah untuk kita menundukkan hawa nafsu. Beliau Syekhuna wa Murabbi Arwahina wa Mursyidu Hadi Thariqah mengikuti apa yang menjadi tuntunan semua para ahli tasawuf. Artinya adalah untuk menuju kepada kesucian, kebersihan hati kita, tidaklah mungkin bisa terwujud kecuali dengan 4 hal. Kita tahu utama yang pertama adalah suhbatu mursyidi at-tariqah. Kebersamaan kita dengan mursyidut tariqah yang selalu mengarahkan, yang selalu memberikan petunjuk, yang menjadikan kita tetap untuk istiqomah menjalankan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah, dan ini tentunya tidaklah mungkin terwujud kecuali karena Syekhuna Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. 3 hal inilah yang menjadikan kita berkumpul bersama-sama untuk menjadikan kita mampu mengenal diri kita, dan selanjutnya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Utamanya menurut suhbatu
mursyidi hadit tariqah, tiada lain adalah tazkiyatun nafas. Kita mampu untuk membersihkan jiwa kita, nafsu angkara murka kita. Dan tidaklah mungkin kita bisa membersihkan jiwa nafsu ini kecuali dengan apa yang ditunjukkan oleh beliau, yaitu istiqomah menghadiri zikir sesuai dengan tuntunan ajaran beliau. Karena beliau telah sampai, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang yang mampu mengetahui bagaimana kadar nafsu dirinya sehingga ia mampu mengendalikan jiwanya, hawa nafsunya, maka saat itulah ia sampai mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita sampai tahu Allah subhanahu wa ta'ala? Ittafaqa ulama'u ahli tasawuf, man zakka nafsahu bidzikri, siapa saja yang membersihkan jiwanya, nafsunya dengan zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala, faqad asyraqa qalbuhu binuril ma'rifah. Betul-betul hatinya akan bercahaya. Sinar itu akan ada di dalam jiwa kita. Dan jiwa itu akan menjadikan diri kita tersinari bagaimana kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang ditunjukkan oleh beliau Syekhuna Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Betul saat ini kita tidak mampu bisa mengenal Allah, tidak mampu lebih dekat dengan Allah, tapi kehadiran kita secara istiqomah, suatu hari insya Allah kita mampu sampai bagaimana merasakan nikmatnya zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sinar kecuali hanya untuk Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mujahadatun nafs, berjuang untuk menundukkan diri kita, jiwa kita, agar kita mau untuk istiqomah, mendekatkan diri kita melalui zikir pada Allah, tiada lain adalah agar kita bisa mengenal apa yang menjadi tuntunan dan arahan Syekhuna Mursyidi Hadi Tariqah, Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Soalnya kalau kita sudah tahu Allah, bagaimana sampai kepada Allah, kita nambah sendiri zikir ini. Dan kita akan kemudian melanjutkan tidak hanya tazkiyatun nafas, tapi juga riyadatun nafas. Kita ingin berkelanjutan, dan inilah tuntunan daripada Syekhuna Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Bagaimana riyadatun nafas itu? Mungkin agak sulit, tapi itulah yang memang diarahkan oleh Syekhuna Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Setelah kita guyub bersama-sama berpartisipasi untuk hadir berjamaah dalam keistiqomahan kita mendekatkan diri kepada Allah, barulah kita olah nafsu kita, jiwa kita, dengan mampu untuk bisa menundukkan, mengendalikan nafsu itu melalui ibadah puasa. Puasa inilah tentunya salah satu di antara riyadatun nafas. Yang kedua adalah qiyamul lail. Ternyata bangun malam, sholat malam, kemudian manakiban di waktu malam, itu tidaklah sesuatu yang berat. Namun itu semua tidaklah bisa terwujudkan kecuali dari yang pertama, tazkiyatun nafas.
Karena itu Allah juga menegaskan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Betul-betul beruntung mereka yang mampu untuk bisa mengendalikan, menguasai dirinya, hawa nafsunya. Kita hadir di sini kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, mungkin bawaannya ingin pulang, bawaannya ingin melihat TikTok dan Instagram yang beritanya tidak pernah ada habis-habisnya. Tapi alhamdulillah kita mampu mengendalikan diri kita. TikTok kita tinggalkan, Instagram kita ucapkan selamat tinggal demi untuk keistiqomahan kita agar kita mengenal diri kita dan selanjutnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diinginkan dan dikehendaki oleh Syekhuna Mursyidi Hadi Thariqah Asy-Syaikh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Setelah kita melakukan riyadatun nafas, baik itu melalui puasa atau puasa mutih, kalau memang kita tidak bisa puasa sebenar-benarnya puasa, selanjutnya adalah kita lakukan muhasabatun nafas. Siapa saja yang tidak pernah melakukan muhasabatun nafas fi yaumihi, setiap harinya, fahuwa fi ghaflatin, berarti dirinya masih lalai, masih tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dinyatakan oleh semua para ahli thariqah. Oleh karena itu Syekh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, mal hijabu bainaka wa bainallah illa nafsuka. Tidaklah ada penghalang, hijab antara engkau dengan pencipta kecuali hanya karena keinginan hawa nafsumu. Jadi penghalang hidup kita untuk sampai pada Allah kita tiada adalah karena kita masih menuruti keinginan hawa nafsu. Dan itu yang menjadikan kita lemah. Oleh karena itu tazkiyatun nafas, riyadatun nafs, muhasabatun nafas, inilah yang disepakati oleh seluruh para ulama ahli tasawuf, terkhusus Syekhu Hadi Thariqah Asy-Syaikh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu menyatakan bahwa ternyata sifat-sifat nafsu inilah kadangkala mampu mengendalikan diri kita, menguasai diri kita dan menjadikan kita menuruti hawa nafsu. Karena itu jika kita tahu sifat-sifat yang disampaikan oleh Imam Ghazali, insya Allah kita akan mengenal Allah, kita akan dekat dengan Allah, dan kita tidak pernah akan tertinggal terhadap tuntunan apa saja dari perintah-perintah Allah maupun larangan-larangannya. Apa itu sifat-sifat nafsu? Sifat-sifat nafsu inilah yang banyak menjerumuskan umat manusia, hamba-hamba Allah. Karena dinyatakan sendiri oleh para ahli tasawuf, a'da aduwika nafsuka baina jambaika. Musuhmu yang paling harus engkau betul-betul kenal, itulah musuh yang paling jahat, adalah nafsumu yang ada di antara kedua tulang rusukmu. Kalau kita mengenal nafsu kita, maka insya Allah kita mampu bisa menguasai dan mengendalikannya. Dan ini untuk orang awam, mengendalikan dan menguasai. Sebab kalau kita ikuti nafsu tersebut menurut para ahli tasawuf, ya salah satunya adalah Syekh Ahmad Zarruq Al-Misri dalam kitabnya Qawaidut Tasawuf. Awwalut tasawuf, permulaan seseorang tahu bagaimana dirinya membersihkan hati, jiwa yang ada pada nafsunya,
tiada lain adalah mujahadatun nafas. Ini adalah pertamanya. Dan yang keduanya adalah fanaun nafas. Itu akhirat. Namun kita tidak akan membahas itu semua. Nafsu ini jika kita tidak mampu mengendalikannya, maka kita akan dikendalikan olehnya. Berapa banyak mereka para ahli tasawuf dijerumuskan oleh nafsu. Karena itu para ahli tasawuf sudah mengumumkan dan artinya adalah menyebarluaskan pengumuman ini. Musuh besarmu adalah hawa nafsumu. Yang pertama menurut Imam Ghazali, sifat-sifat hawa nafsu harus kita tundukkan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Al-bahimiyah. Bawaannya kita itu makan, minum, main Instagram, TikTok, WhatsAppan, tidak ada batasan waktu, terus menerus. Itu adalah bawaan hawa nafsu. Tidak di majelis zikir, sampai di kamar mandi pun kita ambil HP tersebut, masih kita WhatsAppan, masih kita Instagraman. Itulah hawa nafsu. Maunya enak saja, makan, minum. Dan itu adalah sifat-sifat bahimiyah. Sifat-sifatnya hewan. Karena itu Imam Ghazali memberikan tuntunan bahwa sifat-sifat ini harus kita perangi. Ini sifat nafsu yang salah dan sangat besar. Jika kita turuti, kita akan tenggelam dalam kemalasan, kelalaian, bahkan jauh dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentunya hal ini juga ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Berapa banyak bangsa jin, bangsa manusia aku lemparkan ke neraka. Mereka punya otak, punya akal, punya hati, punya pikiran, tapi tidak digunakan pikirannya. Punya pendengaran juga sama. Pendengaran itu ditulikan, punya penglihatan ini yang benar, tapi dibutakan penglihatannya. Maka tidaklah beda mereka itu dengan hewan. Bahkan mereka itu lebih rendah daripada hewan. Karena itu kita tidak inginkan itu terjadi pada kita. Syekhuna Ahmad Asrari Alisaki menuntun kita secara istiqomah dalam berzikir untuk berperang melawan hawa nafsu. Keinginan-keinginan yang tidak ada batasan dalam diri kita. Kita ingin tundukkan, utamanya agar kita lebih dekat dengan Allah, agar kita mengenal Allah, agar kita mampu dengan nafsu yang sudah terkendali itu, kita masuk dalam pintu yang disebut dengan karomah wal walayah. Tentunya kemuliaan dan ketinggian walayah itu tidaklah diberikan oleh Allah kecuali mereka yang sudah mujahadatun nafas. Apakah mujahadatun nafas ini disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi kita Rasulullah SAW? Nabi kita Rasulullah SAW ketika melihat para sahabatnya pulang dari perang Badar, perang pertama yang saat itu terjadi antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Pada saat itu Nabi bertanya pada mereka, "Raja'tum minal jihadil asghar." Kalian itu hakikat ada pulang dari perjuangan yang kecil. Jadi berperang melawan musuh itu adalah jihad yang kecil. Para sahabat bertanya, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Qala jihadun
nafs. Ternyata jihad yang besar itu adalah saat kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, mampu menundukkan hawa nafsu kita, mampu menguasai diri kita untuk kita bawa anggota tubuh ini dekat dengan Allah, zikir pada Allah. Dan jika kita mampu bisa lakukannya, karomah wal walayah akan kita dapatkan dan wujudkan. Dan itu yang dinyatakan utamanya oleh para aulia, ya. Nadzif qalbaka minad danas ya'tikal madadu min kulli nafas. Artinya adalah bersihkan dirimu, jiwamu, nafsumu dari keangkara murkaan, dari semua keinginan makan minum enak-enaknya. Paksakan nafsumu untuk dekat dengan Allah, untuk sholat sebenar-benarnya di hadapan Allah, untuk betul-betul dimanapun kita berada tidak pernah lalai berzikir pada Allah. Maka pada saat itulah setiap kita bernafas terlintas dalam hati kita, ya Allah, seperti apa kurma dari surga? Akan datang kurma dari surga saat tangkainya di hadapan kita. Dan itu semua bukanlah sesuatu yang mustahil. Mereka yang sudah sampai dalam menundukkan hawa nafsunya setelah mengenal Allah sebagai penciptanya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT. Betul, untuk sampai pada tingkatan itu kita tidak hanya tazkiyatun nafas, riyadatun nafas ini adalah sesuatu yang penting. Melalui puasa, para ulama ahli tasawuf memberikan banyak komentar terkait untuk bisa menundukkan hawa nafsu melalui riyadatun nafas. Yang pertama, taklilu ta'am, makannya sedikit. Ya, mungkin di sini kalau ada makanan, waduh, rebutan ya. Taklilun ta'am. Kemudian dilanjutkan dengan taklilul manam, kurangi tidur. Wah, mungkin ya, kayaknya ya. Istirahat banyak tidur ya. Taklilut ta'am, taklilul manam. Yang ketiga ini yang terpenting, taklilul kalam. La yakhruj min lisani illa dzikir lillahi azza wajal. Tidak keluar dari lisannya kecuali hanya zikir. Ibu-ibu lebih banyak kan ngomongnya daripada kaum bapak ya. Jadi taklilul kalam. Lebih banyak zikirnya daripada banyak ngomongnya. Banyak ngobrolnya. Kalau bisa akan datang kepada kita yang disebut dengan karomah wal walayah. Nah, ini yang sulit bagi kita. Babul karomah wal walayah. Taklilul ta'am, taklilul manam, taklilul kalam, dan taklilul khaltah bil anam. Mempersedikit untuk bergaul kepada orang-orang yang tidak memberikan manfaat apapun juga. Insya Allah kita akan sampai kepada Allah. Mungkin kita akan lanjutnya selanjutnya ya. Kalau saya diundang lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang mampu untuk bisa menundukkan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan kita dijadikan di antara hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah, ingin untuk mengikuti tuntunan ajaran Syekh Mursyidi Hadi Thariqah Syekh Ahmad Asrari Al-Isaqi, menundukkan hawa nafsu melalui tazkiyatun nafas, melalui mujahadat, melalui riyadatun nafas, melalui muhasabatun nafas, dan pada akhirnya kita insyaallah akan mendapatkan walayah wal karamah. Dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan taufik, inayah dan hidayahnya kepada kita. Dan selanjutnya majelis inilah yang akan membuahkan hasil pada kita dengan tunduknya hawa nafsu, dengan kehadiran kita di tempat yang penuh barakah ini. InsyaAllah apa yang kita hajatkan, khususnya hajat-hajat untuk dekat kita dengan Allah, dikabulkan oleh Allah SWT. Dan utamanya mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk hadir di majelis-majelis yang lainnya, agar kita sesuai dengan arahan petunjuk
daripada Syekhuna Syekh Ahmad Asrari Al-Isaki, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi seluruh amal-amal ketaatan ibadah kita, khususnya di malam yang penuh barakah ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.